Kabar bermain api antara Ayus Sabian dengan vokalis grup bandnya, Nisa, masih hangat diperbincangkan. Setelah sebelumnya ada klarifikasi dari pihak keluarga Ayus, kini ayah Nisa Sabian yang angkat bicara. Anak dituding sebagai pelakor, apa kata ayah Nisa tentang sosok sang putri? Benarkah Nisa berani bersumpah bahwa dirinya tak melakukan hubungan terlarang? Geger dikabarkan punya hubungan terlarang dengan Nisa Sabian. Ayus akhirnya menampakkan diri. Mengenakan kaos hitam serta kacamata yang sering ia pakai. Seperti apa klarifikasi Ayus tentang hubungannya dengan Nisa? Pasca hubungan Ayus dan Nisa menghebohkan jagat maya, berbagai video kedekatan keduanya bebas bertebaran di media sosial. Satu persatu bukti kedekatan keduanya dibeberkan netizen ke ranah publik. Hingga akhirnya terkuak panggilan Umi pada Nisa. Lantas, apa tanggapan keluarga Nisa tentang panggilan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jagat maya kembali ramai pasca kabar cinta terlarang yang terbentuk dalam grup band Sabian Gambus mencuat ke publik. Ya, Nisa dan Ayus adalah dua sosok yang kini sedang jadi sorotan halayak ramai. Vokalis dan keyboardis grup religi itu dikabarkan menjalin hubungan terlarang hingga Ayus terpaksa harus digugat cerai sang istri Riri Fairuz. Kabar perceraian dalam rumah tangga pun semakin menguatkan isu jalinan cinta yang terbentuk antara Ayus dan Nisa. Diserang netizen hingga disebut sebagai pelakor. Benarkah Nisa berani bersumpah jika dirinya tak melakukan hal yang ditudingkan publik? Kalau dia simpel sih jawabannya, biarin aja orang mau ngomong apa lah, bodo amat. Yang penting Umi enggak pak, bener. Umi enggak pak, demi Rasulullah, kata gitu. Ya udah, buat saya jawabannya ya. Orang tua, saya tahu betul persis anak saya. Kalau masalah suka, demen, atau dan lain sebagainya, itu kan manusiawi, kita nggak tahu gitu kan. Tapi anak saya insya Allah itu bakal hati-hati sekali. Menjaga nama baik keluarga. Nggak ada kedekatan ya Pak, sama Ayus? Sama sekali tidak. Kalau yang di luar daripada itulah ya, sama sekali nggak ada. Kalau misalnya di musik itu kan, karena mungkin waktu itu acaranya padat acara, itu biasa kan itu nggak sendiri, bersama rekan-rekan kan begitu. Berarti nggak ada kedekatan spesial ya? Sama sekali tidak. Dan lagi juga kan sudah sama-sama, mereka ini kan sudah pada berumah tangga. Kalau misalnya dia seperti mau melakukan hal itu, dia selalu ngomong sama orang tua, apalagi sama emak gitu. Kayaknya kalau untuk hal-hal yang kurang pantas kayaknya ya. Makanya ini saya tegaskan ya, mudah-mudahan ini jangan terlalu percaya dulu ya, jangan terlalu percaya dulu. Jadi semua ini tidak benar. Kalau kedekatan di masalah musik itu ya lumrah, tapi kalau misalnya lebih daripada itu enggak. Mengaku tahu betul karakter serta watak putrinya, ayah Nisa menampik semua isu yang berkembang tentang Nisa Sabian. Lantas seperti apa tanggapan mantan personil Sabian Gambus yang pernah bergaul akrab dengan Nisa dan Ayus? Setahun bersama kita ya seperti ini aja.
Fine-fine aja sih. Fine-fine aja. Pikiran kalau mereka maaf ya, mereka berhubungan saling ngerasa kasih gitu, pikiran. Ya makanya kita kaget karena tidak terpikir dari dulu gitu. Ya kalau sudah terpikir ya kan gitu. Tapi ini tidak, mana kaget kok bisa sih? Masa sih gitu. Cuma karena yang ngomong Nova, adiknya Ayus, dan saya secara pribadi kenal Nova. Tahu gitu ini Nova. Nova bener nih gitu. Masa sih gitu. Waktu masa hikmat saya lah sama Mas Ardi ya. Kita di Sabian dulu, saya jujur tidak melihat ada gelagat-gelagat yang lebih khusus seperti yang beredar sekarang. Cenderung lebih ke bentuk profesional antara Bang Ayus sama Nisa. Bukan cuma mereka berdua, tapi sama kita semua. Antara percaya dan tidak, yang pasti publik masih menanti yang bersangkutan buka suara. Akhirnya memberanikan diri, seperti apa isi klarifikasi Ayus tentang hubungannya dengan Nisa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Publik masih penasaran tentang kebenaran kabar cinta terlarang yang terjalin antara Nisa Sabian dan Ayus Sabian. Dan kemarin juga, Ayus sang pria akhirnya angkat bicara. Pria yang juga digugat cerai sang istri tepat di saat kabar hubungannya dengan Nisa mencuat ke publik, akhirnya berbicara terkait permasalahan yang menyangkut dirinya dan menjadi viral di masyarakat. Lantas, apa kata Ayus? Assalamualaikum, saya Ayus Sabian ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian, dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekhilafan yang saya lakukan. Mohon doanya, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Yang ditunggu-tunggu dari pihak sana dulu untuk klarifikasi ya. Jadi nanti baru insya Allah berikutnya putri saya Nisa. Kapan Pak rencananya mungkin Nisa akan ngasih statement? Mohon doanya aja secepatnya insya Allah. Mohon doanya ya secepatnya. Sebab orang tua juga kepengen buru situasi ini supaya tenang kembali, berkumpul kembali. Pemirsa Intens Investigasi, isi klarifikasi Ayus dalam video berdurasi kurang lebih 30 detik tersebut singkat, padat, namun nampaknya masih terasa kurang. Ya, dalam klarifikasinya, Ayus tak menyebutkan untuk apa permintaan maaf tersebut ia ungkapkan ke publik. Tak bicara panjang lebar dalam klarifikasinya, lantas seperti apa pakar ekspresi menilai raut wajah Ayus dalam video klarifikasi singkatnya? Jadi kecenderungannya yang terlihat itu ekspresi dari Ayus di awal itu dia terlihat sangat sering sekali, lebih sering dibandingkan bagian-bagian akhir. Itu salah satu penanda yang kita bisa cenderung untuk masih agak nervous di awal. Menjelang akhir dia sudah lebih biasa. Dari tata cara permintaan maaf, kalau kita bicara permintaan maaf, kita ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. 1, siapa yang meminta maaf? Detail. Nah, dalam hal ini permintaan maafnya Ayus itu detail bahwa saya dan disebutin nama segala macam itu
minta maaf. Nah itu oke, benar. Aturan kedua adalah ditujukan kepada siapa permintaan maafnya. Misalnya ditujukan pada istri, pada keluarga dan sebagainya, itu juga dia sebutkan dan juga detail. Itu masuk. Nah, ketiga, apa permintaan maaf untuk apa? Permintaan maaf untuk detail yang ketiga ini nggak dilakukan oleh Ayus. Dia minta maaf kenapa? Dia cuma bilang sesuatu yang sifatnya general, yaitu atas kekhilafan yang saya lakukan. Buat saya itu masih general, itu masih terlalu luas. Dia bisa menyebutkan apa, tapi kan tidak. Itu bisa berarti dua hal. Satu, bahwa dia memang masih jadi in case ada masalah hukum gitu ya, kata-katanya mengambang jadinya, nggak terkunci. Atau yang kedua, bahwa memang sebetulnya dia masih nggak menganggap itu benar-benar kesalahan yang memang harus disampaikan ke publik. Bisa jadi itu masalah pribadi sehingga dia merasa apakah malu, apakah merasa sungkan, apakah masih sebetulnya nggak terima juga dipersalahkan. Itu bisa di poin yang ketiga sih. Dia tadi tidak menggambarkan bahwa mereka gini, tidak menggambarkan data. Kita bisa ngambil data apapun sih kalau ditanya, bahwa di antara mereka berdua itu ada sebuah hubungan dan itu diakui oleh Ayus, iya. Tapi apakah hubungan itu atau tidak, nggak ketahuan. Klarifikasi Ayus tak menjawab rasa penasaran publik tentang kabar hubungan terlarangnya dengan Nisa. Sempat panggil Nisa dengan sebutan Umi, apa kata keluarga tentang panggilan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dikabarkan menjalin asmara sejak tahun 2018, publik dibikin tercengang dengan kabar hubungan gelap antara Ayus sang keyboardis dan Nisa si vokalis Sabian Gambus. Terkuak di tahun 2021, jari jemari netizen pun mulai bergerak merangkai rentetan peristiwa kedekatan antara Nisa dan Ayus. Sempat beberapa kali keceplosan menyebut dirinya Umi di hadapan Ayus, pikiran netizen makin tak keruan. Bahkan dalam satu kesempatan, panggilan Umi yang disematkan Ayus pada Nisa sempat membuat Ustadz Zaki Mirza yang mendengarnya terkejut. Lantas apa kesaksian Ustadz Zaki saat pertama kali mendengar panggilan Umi? Saya nggak ada arah yang terlalu jauh berpikir gimana-gimana. Saya pikir mereka memang tim profesional. Jadi ketika berita ini mencuat, ya mudah-mudahan segera ada tabayun dari mereka. Kalaupun ada komen-komen yang pedas, video-video potongan yang viral gitu ya, ya saya sangat memaklumi dan itu wajar karena sama sekali belum ada penjelasan atau tabayun dari pihak Sabian. Makanya di Instagram saya bikin video feed 1 menit waktu itu saya bikin. Ya saya juga minta ke Bang Ayu sama Nisa untuk sesegera mungkin lah memberikan penjelasan, karena bukan apa-apa kan kegaduhan ini kalau semakin dibiarkan makin banyak nanti hal-hal yang viral tapi nggak jelas. Memang saya di posisi yang nggak tahu, itu benar-benar polos. Ketika ngobrol mereka ngomong masalah Umi, saya yang bingung ini ngomongin Umi siapa sih gitu. Makanya dengan lugunya ya karena memang saya nggak tahu, saya langsung ngomong Umi siapa sih gitu. Baru oh ini Nisa, oh ya Allah Umi gitu ceritanya. Jadi memang saya nggak tahu posisi panggilan Nisa itu, tapi memang setahu saya panggilan itu ya banyak juga sih fans juga manggilnya pada Umi. Pemirsa Intens Investigasi, orang tua mana yang tak sedih
kala anaknya menjadi bulan-bulanan netizen di dunia maya. Ayah Nisa Sabian, Komar, jelas menampik semua tudingan negatif yang dialamatkan publik pada sang putri. Di saat yang bersamaan, sang ayah juga memperjelas panggilan Umi yang viral pasca hubungan Nisa dan Ayus terekspos. Lantas, benarkah nama panggilan Nisa adalah Umi sebelum dirinya bergabung dengan grup musik Sabian Gambus? Saya tahu betul ya. Ya, anak saya ini kan disebutnya Nisa-Nisa aja. Sebenarnya si Umi, saya panggil Umi gitu kan. Setahu saya, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nggak ada yang gelagat-gelagatin. Sifatnya yang kurang pantas atau kelihatannya tampil beda dan lain sebagainya. Alhamdulillah nggak. Kalau Nisa yang saya tahu, Umi ya, dia ceria aja sih. Jadi kayaknya nggak ada gelagat-gelagat yang aneh gitu kan. Kalau dia biasa begitu. Jadi orangnya banyak ceria. Kalau banyak di rumah ini kan dia bantuin emak gitu kan. Masak, nyuci dan sebagainya lah. Betul sekali itu. Sebab dia makan masih, ya kalau buat saya ngomong masih bocah. Panggilan Nisa dari rumah. Iya, betul sekali itu. Iya, saya manggil dia tuh Umi gitu. Cuman disebut Nisa itu setelah Sabian aja. Jadi udah aja disebut Nisa Sabian, ya itu mungkin barangkali dari dari kelompok musik itu aja. Kalau kita sih positif aja ya. Sebab karena kalau di musik itu biasalah gitu. Jadi yang saya tahu nggak ada yang sifatnya kayaknya kurang berkenan atau kurang pantas, kayaknya nggak ada ya. Sebagai orang tua siapa ya yang nggak menjadi pikiran, tapi ya apa boleh buat. Kalau memang ini harus terjadi umpamanya, kita harus bisa menghadapi segala sesuatu, menyikapi yang sabar, yang tenang gitu aja. Makanya saya selalu memohon dukungan doanya aja, biar semua ini cepat selesai dan bisa berkumpul kembali. Sakinah mawaddah gitu maksudnya ya, penuh ketenangan. Jadi tidak ada apa-apa lagi gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.